warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Kalimantan, izin bertanya. Kami punya teman sewaktu di pondok yang saat ini bisa dikatakan cukup umur untuk menikah, Buya. Tetapi dia tidak punya cukup uang untuk menikah, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Dan karena itu saya dan teman-teman berencana ingin memberikan sebagian zakat mal dari orang tua kami yang jika dikumpulkan hasilnya cukup untuk mahar dan untuk walimatul urus. Apakah dalam Islam itu diperbolehkan, Buya? Terima kasih, Buya. Baik. Orang fakir ingin menikah boleh menerima zakat untuk menikah. Orang fakir yang tidak punya mahar untuk menikah, biaya menikah tidak ada, maka kalau ingin menikah, maka dia bisa diambilkan dari uang zakat karena kefakirannya, bukan karena menikahnya. Karena fakirannya dan dia punya hajat untuk hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, nikah model apa sih kok sampai bingung banget? Uang untuk makan sehari-hari sudah ada kok. Biasanya nikah ngikuti gayanya orang, harus pakai resepsi begini begitu. Yang tujuannya adalah halal. Kami ingatkan untuk semua adik-adikku yang belum menikah, jangan diseksa dirimu dengan ambisi, dengan gaya hidup orang. Mau nikah saja bingung, nabung nggak beres-beres. Memang istrimu tuh minta apa sih? Minta resepsi besar-besaran. Ya cari istri yang lain, jangan dia. Ngapain maksain dengan dia? Mertua saya, calon mertua masih banyak, ngapain paksain dengan dia? Hidup kok susah banget. Nggak boleh begitu. Akhirnya apa? Bukan bulan madu lagi, bulan garam. Setelah menikah utangnya banyak. Kan keseksa nanti. Nggak boleh begitu. Kalau nikah yang mudah, ya sudah cari wanita yang sekiranya adalah soleha dan sebagainya, nggak ada tuntutan. Ya sudah, penting akadnya ya nyembelih ayam 2, tambah 1 udah 3, nanti saya kasih 1. Pokoknya sederhanakanlah pernikahan, jangan sampai begitu. Makanya kadang-kadang cara berpikir yang salah, menikah harus begini-begini. Tuntutan harus resepsinya, kemudian di gedung ini, ini nyeksa diri. Kesenangannya akan tertunda dengan begitu. Dia tersiksa dan tersiksa. Akhirnya yang ada hanya penyesalan. Alhamdulillah. Mudahkanlah urusan pernikahan. Hei para wanita. Paling berkahnya wanita adalah paling sedikit maharnya. Enggak banyak tuntutan. Wah, tuntutannya banyak. Uang untuk dia, uang untuk bapaknya, untuk ibunya. Pamannya pun udah berbagian. Wah, ini kacau. Akhirnya laki-lakinya mundur, enggak jadi menikah. Maka muncul perawan-perawan yang tua enggak menikah-menikah karena salah cara berpikir tentang pernikahan. Bukan karena tidak ada laki-laki yang mau, salah cara berpikir mereka. Ini semuanya. Laki-laki juga berpikir, sederhanakan pernikahan. Apa yang Anda butuhkan begitu? Padahal wanita sudah kaya. Wanita kaya raya. Dia nggak menikah-menikah sampai usianya lanjut. Kenapa? Ambisinya dia harus cari lelaki yang lebih hebat dari dia, lebih kaya, jabatannya lebih tinggi. Wah, ini kebodohannya, katanya cerdas pinter. Anda tidak perlu dengan kekayaannya. Anda perlu laki-laki soleh bisa menjaga Anda, muliakan Anda. Selesai, ambil laki-laki seperti itu tanpa harus kekayaannya sama dengan Anda. Justru kadang-kadang wanita yang dikuasai oleh kesombongannya ini susah menikah. Laki-laki yang lebih kaya dari dia nggak mau dengan dia. Yang lebih dari dia nggak mau dengan dia, cari yang lainnya, ngapain dengan dia, kan begitu. Begitu juga laki-laki kadang-kadang ambisinya salah. Dia mengikuti ambisinya. Susah menikah. Mudahkan urusan pernikahan, buka pintu halal. Hei para orang tua, wali-wali perempuan, permudahkan pernikahan putri-putrimu. Jangan bersulit, haram, dosa. Bahkan patuh kepada orang tua adalah sebuah keharusan. Tidak boleh seorang durhaka kepada orang tua. Akal tapi ada satu keadaan seorang wanita boleh melanggar, yaitu kalau walinya wali adl, walinya mempersulit pernikahan, maka seorang wanita boleh melanggar. Kenapa? Urusan pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Nikah yang mudah ya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.